Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Marilah kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkanlah hati dan seluruh kehidupan saudara, sehingga benar-benar kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, pada pagi hari ini. Apapun beban dan pergumulanmu, datanglah kepada Yesus. Dia adalah penolong yang sejati buat kita semuanya. Kasih-Nya buat saya dan saudara tidak terbatas, tak terhingga, kekal selama-lamanya. Marilah Ibu dan Bapak, para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan angkat satu pujian bagi kemuliaan nama di atas segala nama, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kita akan angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasih dari surga.
saat pagi hari ini Engkau datang dengan beban dan pergumulan hidup yang berat. Sahabat, walaupun dunia tidak peduli dengan Engkau, namun dengarkan pada pagi hari ini, Yesus peduli dengan Anda. Yesus mengasihi Anda. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan suara firman Allah pada pagi hari ini. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari Bapa Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Tadahkanlah tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan meteraikan kebaktian pada pagi hari ini. Selanjutnya kita pun akan mendengarkan suara firman Tuhan, bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada saat pagi hari ini, turunlah kiranya saudara-saudari sekalian berkat, anugerah, kuasa dan kesetiaan dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormatannya bagi Engkau ya Allah, atas kasih pimpinan, pemeliharaan, perlindungan daripada Engkau ya Yesus, sehingga kami boleh menjalani akan hari-hari kehidupan kami dari hari ke sehari hingga pada saat pagi hari ini. Kalau kami masih ada, kalau kami masih bisa bernafas, kalau kami masih bisa hidup, semua semata-mata karena anugerah daripada Allah, semua semata-mata karena kasih daripada Engkau. Karena itu Bapak, kami kembalikan kemuliaan, kami berikan pujian, kami kembalikan hormat hanya bagi Engkau. Kasihanilah kami Bapak, karena kami semua sadar kami adalah orang-orang berdosa yang seringkali Bapak melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Engkau, yang mendukakan hati Tuhan. Karena itu Bapak, kami minta ampun Bapak, dan biarlah Bapak Engkau sendiri akan menolong kami, memberkati kami ya Allah lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Kami berdoa Bapak untuk bangsa negara kami, Engkau memberkati. Biarlah Bapak Indonesia boleh dilawat oleh Tuhan, Indonesia boleh diselamatkan oleh Engkau, Indonesia boleh dibebaskan oleh Tuhan dari wabah COVID-19 ini Bapak. Dan biarlah Bapak kami semua, oh Tuhan Yesus, boleh diselamatkan oleh Tuhan, bebas daripada wabah COVID-19 Bapak. Dan kami semua boleh kembali beribadah, kami semua boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya ya Bapak. Terima kasih Bapak di sorga. Kami juga menyerahkan Bapak untuk kota dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, karuniakan kesejahteraan buat kota kami Bapak. Karena kami tahu Bapak bahwa kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga ya Allah. Kami juga berdoa Bapak buat para pemimpin bangsa kami, oh dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah, semua diberkati oleh Tuhan. Dan semua umat Tuhan, gereja Tuhan di seberang muka bumi ini, semua diberkati oleh Tuhan. Terutama Tuhan untuk gereja GPIAI
di seluruh persada Nusantara diberkati oleh Tuhan. Biarlah Bapa, kasih dan kuasa Kristus boleh dinyatakan Bapa. Setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa di sorga, kami juga tak lupa berdoa untuk sesepuh gereja kami ya Allah. Bapak Pendeta Surya dan Ibu, Tuhan Engkau memberkati mereka Bapak. Kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan Engkau karuniakan kepada mereka sekalian. Dan kami semua ya Allah pada saat pagi hari ini, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Apapun beban kami, apapun pergumulan kami, apapun masalah hidup kami percaya Yesus satu-satunya jawaban buat kami sekalian. Yesus satu-satunya penolong buat kami sekalian. Yesus satu-satunya pengharapan buat kami semuanya. Karena Bapak, biarlah Engkau sendiri akan menolong kami, Engkau sendiri akan menyertai kami, Engkau sendiri akan memberkati kami sekalian ya Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan suara firman Allah. Berbicaralah kepada kami sekalian, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Dan Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan suara firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal 145. Kita akan perhatikan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan lebih berbahagia adalah Anda dan saya yang sungguh-sungguh percaya akan firman Allah, yang melakukan akan firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mujizat demi mujizat, anugerah dan kasih daripada Allah kiranya dinyatakan buat saya dan saudara. Demikian firman Allah buat kita sekalian pada pagi hari ini. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Oh, Engkau yang membuka tanganmu dan berkenan untuk mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segalanya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia adalah Anda dan saya yang percaya, setia dan melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi kita akan berdoa. Mari Bapa, Engkau sendiri akan berkata-kata kepada kami sekalian lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, Engkau tahu beban daripada umat-Mu. Engkau tahu masalah mereka. Engkau tahu segala beban pergumulan dan masalah kehidupan yang mungkin menimpakan kehidupan mereka sekalian pada pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau jawab mereka lewat kebenaran firman Allah. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Biarlah sementara firman diberitakan, Roh bekerja, dan biarlah Bapa, mujizat boleh terjadi buat kami sekalian, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Engkau lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lagu kasih dari sorga mengalir di tempat ini, sebagaimana yang tadi di awal dinyanyikan bersama-sama sahabat. Saudara yang terkasih, lagu kasih dari sorga adalah merupakan cuplikan dari lagu kasih dari sorga yang telah ditulis oleh seorang ibu rumah tangga yang kemudian dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa.
Dan ibu tersebut adalah Ibu Pendeta Dora Kansil. Saudara yang terkasih, lagu Kasih dari Sorga ini kemudian dipopulerkan oleh Fetri Kumase. Namun lagu ini semakin dikenal banyak orang ketika dinyanyikan oleh Nikita pada tahun 1999 dengan judul album yang sama sesuai dengan judul lagu tersebut. Sahabat yang terkasih, Ibu Dora Kansil adalah seorang ibu rumah tangga yang senang untuk memuji dan menyembah Tuhan di sela waktu-waktu luangnya. Maka sebagai seorang ibu rumah tangga, ia selalu menyempatkan dirinya untuk mengambil waktu untuk memuji dan menyembahkan Allah. Bahkan ibu dan bapak saudara terkasih, Ibu Dora Kansil ini kemudian membuka pintu rumah tangganya untuk kemudian memulai sebuah persekutuan doa, sahabat yang terkasih. Dan sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka mulai melakukan persekutuan, maka ia senantiasa memuji dan menyembahkan Tuhan. Ia pun mengajak seluruh anggota persekutuan untuk kemudian menyanyi, memuji dan memuliakan Bapa di sorga. Dan ketika mereka memuji, menyembahkan Tuhan, maka disitulah hadirat, kasih, kuasa dan pengurapan dari Allah dicurahkan secara luar biasa untuk mereka sekalian. Sahabat yang terkasih, Ibu Dora Kansil sering berdoa sambil menyanyi dan memuji Tuhan, sehingga ia dan segenap orang yang ikut dalam persekutuan tersebut dianggap sebagai orang-orang sesat, sahabat yang terkasih. Tetapi mereka tidak mempedulikan hal itu. Meskipun mereka tidak peduli akan hal itu, tetapi hati mereka merasa sedih karena stigma tersebut, di mana mereka dianggap sebagai aliran sesat pada waktu itu. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena persekutuan itu masih baru dirintis, maka Ibu Dora Kansil selalu bertugas untuk memimpin pujian dan membawakan firman Tuhan untuk seluruh anggota persekutuan yang ada. Ibu Dora Kansil berdoa kepada Tuhan dan mengungkapkan bahwa ia juga merasa sedih dengan apa yang dialami oleh orang-orang di persekutuan doanya pada waktu itu. Namun apa yang terjadi, saudara yang terkasih, ketika mereka menghadapi tantangan, maka Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Roh Kudus meneguhkan hati mereka dan mereka senantiasa bernyala-nyala untuk memuji dan menyembah akan Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat yang terkasih, Ibu Dora Kansil ini ketika dia memimpin puji-pujian, ia meyakinkan semua orang bahwa ada kasih yang berasal dari sorga yang mampu memberikan kedamaian dalam hati dan hidup mereka sebagai umat Tuhan, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembahkan Tuhan, maka disitulah kasih dan jemahan lawatan dari Allah mengalir di dalam kehidupan kita sekalian. Dan saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, ada orang yang mencatat lagu itu. Kemudian Ibu Kansil ini ketika ditanya tentang sair lagu itu, maka dia berkata, aku sudah lupa akan lagu tersebut. Dan dia menyadari bahwa lagu itu muncul, sair lagu itu muncul, itu semua semata-mata karena pimpinan dari Roh Kudus. Kebanyakan lagu-lagu yang ia tulis didapat secara spontan saat hendak memuji Tuhan atau memimpin ibadah. Lagu yang lain yang ditulisnya adalah Dia Seperti Air. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya, ia tidak pernah berhenti untuk memuji dan menyembahkan Tuhan. Justru semakin dia diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan dalam kehidupannya, dia senantiasa memuji dan menyembahkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sering kali memuji dan menyembahkan Dia. Dan apa yang terjadi, sahabat yang terkasih? Kini ibu rumah tangga yang dulu sering kali memuji dan menyembahkan Tuhan, ia adalah seorang gembala sidang di GBI Geraha, dan beliau adalah pendiri Bukit Doa di kawasan Jawa Barat yang dikenal dengan nama Mount Hermon. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dulu menganggap mereka sebagai orang-orang yang sesat,
Kini mereka mulai melihat akan kasih Tuhan yang begitu ajaib, kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka sekalian. Sahabat yang terkasih, tantangan, persoalan, pergumulan sebagaimana dia dihadapi oleh Ibu Doda Kansil, itu juga yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam kitab Mazmur pasal 145, di mana mazmur ini adalah merupakan sebuah mazmur yang berasal dari Raja Daud. Mazmur ini merupakan mazmur pujian yang mengumandangkan tentang keagungan, kasih, kebesaran, dan penyertaan serta kemurahan daripada Tuhan untuk umat Israel pada waktu itu, khususnya sang pemazmur yaitu Raja Daud. Sahabat dan terkasih, sekalipun sang pemazmur umat Israel, umat pilihan daripada Allah pada waktu itu menghadapi berbagai tantangan, menghadapi banyak musuh, namun Tuhan menolong mereka, Tuhan melindungi mereka, bahkan Tuhan mengasihi mereka. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga di tengah-tengah berbagai pergumulan, di tengah-tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Israel, terutama Raja Daud pada waktu itu secara pribadi, maka kemudian dia mengambil komitmen untuk terus dan seriasa memuji dan menyembahkan Tuhan, karena dia sendiri melihat bagaimana kasih Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dia membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang begitu luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan di dalam situasi apapun yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, khususnya sang pemazmur pada waktu itu. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasal 145 dari kitab Mazmur ini seringkali dibacakan ketika umat Tuhan pada waktu itu sedang merayakan perayaan-perayaan tahunan yang melibatkan seluruh umat, bahkan seluruh makhluk, untuk mengagungkan akan nama Tuhan dan membesarkan, memasyurkan akan segala perbuatan ajaib daripada Allah yang dinyatakan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Ini adalah merupakan respon daripada umat Tuhan terhadap Tuhannya yang begitu ajaib, terhadap Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka sekalian. Dan pembacaan ini atau Mazmur 145 semata-mata hanya ditujukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama dan segala nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat yang terkasih, sebagaimana pemazmur yang menghadapi berbagai tantangan, pergumulan di dalam kehidupannya, namun di tengah-tengah berbagai pergumulan, di tengah-tengah berbagai kesesakan, di tengah-tengah berbagai rintangan yang dia alami di dalam kehidupannya, dia tidak pernah menyerah dengan berbagai tantangan yang dia hadapi. Tapi justru ketika ada tantangan, ketika ada badai yang menimpa akan kehidupannya, maka sang pemazmur dia datang kepada Allah, dia mencari akan Allah, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia memuji dan menyembahkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sebagaimana pemazmur pada waktu itu, maka mungkin saat ini Anda pun sedang diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai masalah kehidupan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah dengan berbagai tantangan yang Anda alami saat ini, tapi belajar dari pemazmur untuk semakin banyak tantangan, maka engkau semakin merendahkan dirimu di hadapan Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Maka ketika engkau merendahkan diri untuk memuji dan menyembahkan Tuhan, engkau akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib daripada Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Bahkan mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia akan dinyatakan oleh Tuhan Yesus Sang Gembala Agung kepada saya dan saudara. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu memuji Tuhan bahkan di dalam kesulitan sekalipun? Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memuji dan menyembahkan Tuhan di dalam situasi yang suka dan sulit sekalipun. Karena ada beberapa hal. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Karena Ia menopang saat kita terjatuh. Ia adalah penopang buat kita sekalian. Ketika Anda dan saya terjatuh, Dia menopang Anda semua, Anda dan saya. Bahkan ketika engkau terjatuh, Dia menegakkan saya dan saudara. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 145 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud sebagai seorang raja yang begitu luar biasa, dia pun menghadapi berbagai tantangan, dia pun pernah menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupannya, baik itu
kepemimpinannya sebagai seorang raja, bahkan di dalam keluarganya dan pribadinya, dia menghadapi berbagai tantangan. Dia menghadapi berbagai kesulitan, bahkan kegagalan dan kejatuhan dia alami di dalam kehidupannya. Namun di tengah-tengah berbagai persoalan yang dia hadapi, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah berputus asa, dia tidak pernah larut, dia tidak pernah terhanyut di dalam semuanya itu. Tapi justru semakin banyak tantangan, semakin banyak proses kehidupan yang dialami, dia senantiasa memuji dan membesarkan akan nama di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pula kita pada kesempatan ini, apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, jangan pernah berhenti, tetapi tetaplah memuji dan memuliakan akan Tuhan. Sekalipun Anda terjatuh, sekalipun Anda gagal, sekalipun Anda menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini, tetap semangat untuk memuji dan memuliakan akan Bapa kita di sorga. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang bernama Kathleen Rowling. Sejak kecil, ia memang sudah memiliki kegemaran untuk menulis. Bahkan di usia 6 tahun ketika dia masih kecil, ia sudah dapat mengarang sebuah cerita yang berjudul Rabbit. Ia juga memiliki kegemaran tanpa malu. Ia menunjukkan karyanya kepada temannya dan orang tuanya. Kebiasaan ini terus dipelihara hingga ia menjadi seorang yang dewasa. Daya imajinasi yang tinggi, itu yang kemudian melambungkan namanya di dunia ini. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi dalam kehidupan nyata, Rowling seperti tak henti didera oleh berbagai persoalan, oleh berbagai masalah kehidupan, keadaan yang miskin, yang bahkan membuat ia masuk di dalam kategori pihak orang-orang yang berhak untuk menerima bantuan langsung tunai atau BLT sebagaimana yang kita alami saat ini. Maka pada waktu itu, Kathleen Rowling pun, dia pun adalah orang yang termasuk kategori atau orang yang dipilih untuk menerima bantuan daripada pemerintah Inggris pada waktu itu. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun ia mengalami tantangan yang begitu ajaib, tantangan yang begitu besar, tantangan yang begitu luar biasa pada waktu itu, bahkan kemiskinan meliputi akan kehidupannya. Namun di saat-saat seperti itu, ia pun tidak pernah berhenti untuk mengagungkan, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Sehingga kemudian ia menulis sebuah seri tulisan, yaitu Harry Potter yang pertama. Ditambah dengan perceraian yang ia alami, kondisi serba sulit, serta justru memacu akan dirinya untuk segera menulis dan menuntaskan kisah penyihir cilik bernama Harry Potter, yang idenya ia dapat saat sedang berada di dalam sebuah kereta api. Tahun 1995, dengan susah payah karena tidak memiliki uang untuk memfotokopi naskah yang telah ia tulis, maka ia kemudian mengetik akan naskahnya dengan sebuah mesin ketik yang biasa saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mesin ketik manual. Namun apa yang terjadi saudara yang terkasih? Namun pada endingnya naskah ini selesai dengan perjuangan susah payah yang tidak lantas langsung diterima dan meledak di pasaran. Berbagai penolakan dari pihak penerbit ia juga alami pada waktu itu. Di antaranya adalah karena semula ia mengirim naskah dengan memakai nama aslinya, Joanne Rowling. Pandangan meremehkan penulis wanita yang masih kuat membelenggu akan para penerbit dan kalangan perbukuan menyebabkan ia menyiasati dengan menyamarkan namanya menjadi J.K. Rowling. Memakai 2 huruf konsonan dengan harapan ia akan sama sukses dengan penulis cerita anak favoritnya, yaitu C.S. Lewis. Akhirnya keberhasilan pun tiba. Harry Potter pun luar biasa meledak di pasaran. Semua itu tentu saja adalah merupakan hasil daripada sikap pantang menyerah daripada Tuhan Yesus, wanita ini Rowling. Di mana sekalipun dia menghadapi berbagai tantangan, dia tidak pernah menyerah, tetapi dia kemudian terus berjuang. Dan apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya sekalipun ia jatuh bangun, gagal dan lain sebagainya, tangis dan tawaria selalu silih berganti ia hadapi dalam kehidupannya.
Namun saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia kemudian menjadi orang yang terkenal di muka bumi ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mungkin saat ini kita alami? Seperti apa yang dialami oleh Rolly, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menang atau kalah, gagal atau sukses, tergantung bagaimana cara kita memaknai semua yang kita alami dalam kehidupan ini. Ada orang yang memaknai berbagai persoalan kehidupan sebagai momok yang begitu menakutkan, yang dapat mematahkan semangat, daya dan upaya, akhirnya ia menyerah. Namun ada orang yang memaknainya sebagai sebuah kesempatan untuk belajar dan berjuang, sehingga ia dapat melewati berbagai persoalan dan akhirnya ia menjadi orang yang berhasil. Sahabat yang terkasih, saya tidak tahu apa menjadi bebanmu saat ini, saya tidak tahu apa menjadi persoalanmu saat ini. Mungkin engkau juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Catherine Colin. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Catherine Colin tolong oleh Tuhan, maka sahabat yang terkasih, saya dan saudara pun pasti akan ditolong oleh Tuhan. Karena itu sahabat yang terkasih, datanglah kepada Yesus. Dia adalah penolong yang sejati. Ketika engkau terjatuh, Dia mau menolong engkau dan saya. Karena Dia adalah gembala yang baik buat saya dan saudara. Dia adalah penopang, Dia adalah Allah Tuhan dan Juru Selamat buat saya dan saudara. Bersama dengan Yesus, engkau dan saya pasti bisa. Bersama Yesus, engkau dan saya pasti bisa. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menegakkan, yang sanggup untuk menolong, yang sanggup untuk memulihkan, yang sanggup untuk mempedulikan saya dan saudara sebagai orang-orang yang gagal, terjatuh, terpuruk dan lain sebagainya. Karena itu sahabat, datanglah kepada Yesus pada pagi hari ini. Apapun pergumulan yang kau alami, Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Hal yang kedua sahabat yang terkasih, mengapa kita perlu memuji dan menyembah akan Tuhan? Kita perlu memuji akan Tuhan sebagai umat pilihannya, karena kasih dan setia serta perbuatan ajaibnya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita perlu memuji dan menyembah Tuhan karena kasih dan setia serta perbuatannya yang begitu ajaib buat kita sekalian. Oh saudara sahabat yang terkasih, ayat yang ke-17 dikatakan Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Raja. Pujian kepada Allah sebagai Raja itu diungkapkan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dia adalah Allah yang besar. Perbuatan-perbuatan ajaibnya sungguh nyata buat sang pemazmur pada waktu itu. Bahkan bagi umat Israel pada waktu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ungkapan pujian daripada pemazmur kepada Allah karena perbuatan ajaib daripada Tuhan yang begitu luar biasa. Itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Israel atau pemazmur secara pribadi pada waktu itu, tetapi juga ditujukan kepada generasi-generasi seterusnya, bahkan saya dan saudara pada saat pagi hari ini. Pemazmur berkomitmen untuk memuji Tuhan terus-menerus setiap hari dan mengajak semua orang, bahkan semua makhluk untuk memuji dan menyembah akan Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pujian beralih kepada ucapan syukur. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena perbuatan Tuhan kepada umatnya sesuai dengan karakter yang menjadi dasar. Ia bertindak penuh kemurahan untuk kita sekalian. Ia adalah penopang bagi orang-orang yang terjatuh. Ia pun memberikan makanan kepada mereka-mereka yang lapar, bahkan minuman kepada mereka yang haus. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kau alami saat ini? Mungkin engkau juga mengalami seperti apa yang dialami oleh sang pemazmur. Namun sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah akan kasih setia daripada Tuhan. Ia perbuatan-perbuatannya begitu ajaib. Kalau ia menolong pemazmur, kalau ia dapat menolong umat Israel pada waktu itu, maka pada saat pagi hari ini pun Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang bernama Todd White. Dia adalah
seorang ateis dan menjadi pecandu narkoba selama 22 tahun. Artinya apa? Cukup lama, saudara yang kasih, dia menjadi seorang ateis dan menjadi pecandu narkoba. Berkali-kali ia mencuri, menipu, dan bahkan dikejar-kejar oleh polisi. Keluarga Todd kemudian meninggalkannya sehingga ia memutuskan untuk kemudian bunuh diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum ia melakukan niatnya untuk bunuh diri, maka ia melewati sebuah buku telepon yang terbuka yang menunjukkan pada sebuah alamat gereja. Ia kemudian dengan cepat-cepat menuju ke gereja itu. Dan ketika ia sampai di gereja itu, maka ia bertemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, yang kemudian sang pendeta menyampaikan tentang kasih Kristus kepada Todd White ini. Dan kemudian Todd White dipimpin, diarahkan oleh hamba Tuhan ini untuk dia kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Todd kemudian mengiyakan akan apa yang disarankan oleh sang pendeta. Ia kemudian mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Ia kemudian berhenti untuk memakai narkoba, tetapi ia pun senantiasa gagal, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jatuh bangun si Todd White ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 tahun 5,5 bulan setelah ia bertobat, ia kemudian kembali terjatuh. Ia menipu seorang pengedar narkoba. Pengedar narkoba tersebut kemudian menembakkan pelurunya dalam jarak 3 meter kepada Todd White. Dan sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat bersamaan ketika si pengedar narkoba ini berusaha untuk menembak Todd White, maka di saat yang bersamaan ia kemudian mendengar suara, "Aku mengambil peluru untukmu. Apakah engkau siap hidup untuk aku?" Singkat kesaksian, Todd White selamat daripada kematian. Ia kemudian memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan sekarang ia adalah seorang pengajar dan gembala sidang di Lifestyle Christianity Ministry. Sahabat yang terkasih, kisah hidup daripada Todd White itu menunjukkan kepada kita semua tentang betapa besar kasih daripada Tuhan kepada orang-orang berdosa, sebagaimana yang dialami oleh Todd White pada waktu itu. Kasih dan setia serta rahmat Tuhan begitu besar untuk seluruh umat manusia. Itu yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Sahabat yang terkasih, apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, coba engkau ingat akan betapa besarnya cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus yang pernah engkau alami dalam kehidupan ini. Sahabat yang terkasih, kalau dahulu engkau pernah mengalami kasih Tuhan, maka hari ini pun engkau dan saya, kasih dan pertolongan yang sama, mujizat yang sama yang pernah engkau alami dalam kehidupan ini, pasti juga akan dinyatakan buat saya dan saudara. Karena sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang engkau alami dalam kehidupan ini, tetaplah engkau memuji dan menyembahkan Tuhan, karena kasih dan setianya yang begitu besar buat saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal selanjutnya, mengapa kita perlu memuji dan menyembahkan Tuhan dalam segala hal, segala perkara? Karena Dia adalah penjaga dan pelindung bagi kita sebagai umat yang dikasihinya. Karena Dia adalah penjaga dan pelindung bagi kita sebagai umatnya yang Ia kasihi. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ayat yang ke-20 dikatakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pemazmur pada bagian ini menyadari akan realitas tindakan Allah sebagai yang mana yang dinyatakan di dalam pengalaman Israel, yaitu tindakan Allah yang membentuk umat itu menjadi suatu kerajaan yang kuat dan utuh di bawah pimpinan daripada suatu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, di mana mereka boleh merasakan akan kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Yang dinyatakan oleh Tuhan kepada mereka pada waktu itu.
Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi Israel, disertai dengan sikap yang begitu luar biasa panjang sabarnya Tuhan kepada mereka sekalian. Sekalipun mereka berlaku tidak setia kepada Allah, sekalipun mereka juga berpaling daripada Allah, dan mereka pun menyembah kepada patung-patung berhala, patung-patung tuangan yang dibuat oleh nenek moyang mereka pada waktu itu. Namun sekalipun mereka jatuh bangun, namun sekalipun mereka berpaling daripada Allah, menyakiti akan mendukakan akan hati Tuhan, namun Tuhan tetap mengasihi akan mereka sekalian. Oh, sehingga kemudian sampai Mazmur mengingat akan betapa besarnya akan cinta dan kasih daripada Tuhan untuk mereka sekalian, sehingga Mazmur kemudian pun berkata bahwa Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi orang-orang fasik akan dibinasakannya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kau alami saat ini, dunia boleh menolak Anda, namun ingat Tuhan Yesus tetap mengasihi saya dan saudara. Perjalanan hidup ini pasti ada begitu banyak tantangan, perjalanan hidup ini pasti ada begitu banyak pergumulan. Namun sekalipun perjalanan hidup ini penuh dengan berbagai tantangan rintangan, jangan pernah menyerah. Senantiasa ambil waktu untuk memuji dan menyembahkan Tuhan. Sahabat yang terkasih, ada seorang gadis kecil yang baru pertama kali dia bepergian naik kereta, dan ia kemudian mendengar berita bahwa ketika naik kereta maka mereka harus melewati banyak sungai, dan anak ini begitu ketakutan. Dan ia memikirkan bagaimana mereka bisa melewati sungai-sungai yang besar, dan apalagi kalau ada banjir yang besar. Namun apa yang terjadi, sahabat yang terkasih? Setiap kali kereta mendekati sebuah sungai, ternyata selalu tersedia sebuah jembatan, sehingga kereta tersebut bisa menyeberangi sungai itu, dan mereka semuanya selamat. Setelah menyeberangi beberapa buah sungai dengan selamat, akhirnya gadis tersebut kemudian bersandar pada tempat duduknya dengan lega. Lalu ia menoleh pada ibunya dan kemudian ia berkata, "Saya tidak khawatir lagi, Mama. Ternyata ada orang yang telah memasangkan jembatan untuk kita di sepanjang perjalanan ini. Sebelum saya naik kereta api, saya begitu khawatir, saya begitu takut kalau nanti ada sungai yang besar, kalau nanti ada banjir bandang, bagaimana kita bisa melewatinya. Tapi aku boleh melihat saat ini bahwa selalu ada jembatan ketika ada sungai." Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini pun tidak pernah lepas daripada sungai-sungai pergumulan, sungai-sungai pencobaan, sungai-sungai penderitaan, sungai-sungai masalah yang mungkin menghalangi dan merintangi akan perjalanan hidup Anda, sehingga ada saatnya Anda seolah-olah putus asa, Anda seolah-olah menjadi kecewa, tidak berdaya dan sebagainya. Namun apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, apapun halangan dan rintangan yang menimpakan kehidupanmu, belajar daripada kisah anak kecil ini bahwa setiap perjalanan selalu ada jembatan yang bisa menyelamatkan akan kita sekalian. Dan dengarkanlah baik-baik sahabat, Tuhan Yesus berfirman di dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah penuntun buat setiap langkah kehidupan saya dan saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia adalah gembala yang baik buat kita sekalian. Dia akan menuntun saya dan saudara. Apa yang kau alami saat ini sahabat, apapun pergumulan yang kau alami saat ini sahabat, datanglah kepada Yesus. Dia adalah penolong, Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat buat saya dan saudara. Oh, sebagaimana anak kecil tadi yang diselamatkan oleh Tuhan karena ada orang yang bisa membuat jembatan melewati sungai-sungai yang besar. Maka dalam perjalanan hidup ini pun, setiap sungai-sungai persoalan kau alami, lihatlah Tuhan selalu membuat jalan buat saya dan saudara, sekalipun tidak ada jalan buat kita sekalian, karena kasih-Nya yang begitu besar buat saya dan saudara. Amin. Mari sahabat yang terkasih, kita mau datang kepada Tuhan. Kita kembali menyanyikan pujian tadi, kasih dari sorga. Biarlah kita boleh kembali merenungkan akan firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini, bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kasih Tuhan tidak pernah hentinya untuk saya dan saudara. Karena mari sahabat yang terkasih, marilah kita mau datang kepada Yesus. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini.
Kita akan angkat pujian ini bagi kemuliaan nama Bapa di sorga. Kasih dari sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir memenuhi hidupku. Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan suara firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Pemazmur menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupannya. Namun pemazmur membuktikan bahwa Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan dia. Sahabat, mungkin saat ini engkau juga menghadapi berbagai halangan, rintangan, sungai-sungai persoalan, sungai-sungai masalah, sungai-sungai penderitaan dan lain sebagainya. Datanglah kepada Yesus. Dia mau menolong saya dan saudara. Dia sanggup untuk menyeberangkan saya dan saudara. Dia sanggup untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kita semuanya. Sahabat yang terkasih, kita sama-sama berdoa. Kalau mungkin ada di antara kita sekalian pada pagi hari ini, pendengar yang setia dimanapun Anda berada, sidang jemaat Tuhan, kau saat ini sedang menghadapi berbagai masalah dalam kehidupanmu. Kau butuh pertolongan dan kasih daripada Tuhan Yesus. Taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan saya, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kau lihat tangan daripada anak-anak yang terangkat kepada Engkau saat pagi hari ini. Saat ini kau lihat Bapa, mungkin mereka sedang diperhadapkan dengan berbagai sungai persoalan. Oh, sungai-sungai rintangan, sungai-sungai masalah, penderitaan dan lain sebagainya. Oh, dunia tidak bisa menolong mereka, tapi kami percaya Yesus. Oh Yesus, Engkau sanggup menolong mereka. Yesus, Engkau sanggup membuat jalan buat mereka sekalian. Karena Bapa, datanglah kepada mereka pada saat pagi hari ini. Engkau menjamah mereka, Engkau berikan kelegaan kepada mereka sekalian. Engkau berikan jalan keluar kepada mereka sekalian. Sebagaimana pemazmur ditolong oleh Tuhan, oh sebagaimana Catherine Calling ditolong oleh Tuhan, maka kami percaya kami pun pasti akan ditolong oleh Tuhan pada pagi hari ini. Karena Bapak, Engkau jamah mereka Bapak, berikan kelegaan, berikan kekuatan kepada mereka sekalian. Dan biarlah Bapak, mereka boleh kembali dibangkitkan oleh Tuhan, mereka kembali ditolong oleh Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami mujizat Allah di dalam kehidupan mereka sekalian. Yesus jamah mereka semuanya ya Bapak. Bapak di sorga, kami juga berdoa saat pagi hari ini Bapak. Kalau ada di antara mereka yang sakit Bapak, maka kami berdoa saat pagi hari ini Bapak, di dalam nama Yesus, hai Engkau kutuk kuasa sakit penyakit, di dalam nama Aku patahkan kuasa-Mu, Aku hancurkan kuasa-Mu, Aku tolak Engkau dalam nama Yesus. Terjadi mujizat kesembuhan ilahi, terjadi mujizat kesembuhan ilahi. Terima kasih Bapak di sorga. Para pendengar yang setia, semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat pagi hari ini, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menyertai, Tuhan kiranya memberkatikan mereka semuanya Bapak pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Jontot yang terlibat di dalam kasus narkoba, ia menjadi seorang yang tidak mengenal akan Tuhan.
Ia larut dalam penggunaan narkoba selama 22 tahun. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus, ia diubahkan oleh Tuhan Yesus. Para pendengar yang setia dimanapun engkau berada, mungkin engkau saat ini juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Catherine Colling dan juga John Ock, sebagaimana kita dengar dalam kisah dalam firman Tuhan tadi. Datanglah kepada Yesus. Mungkin ada orang yang belum menemukan akan kepastian keselamatan. Engkau mau datang kepada Yesus. Engkau juga rindu mengalami seperti apa yang dialami oleh John Ock. Datanglah kepada Yesus saat pagi hari ini. Kalau engkau adalah orangnya, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu kepada Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh kehidupanmu sungguh-sungguh kepada Yesus. Dia pasti akan menolong saya dan saudara. Ikuti saya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kasihanilah saya, orang berdosa ini. Ampuni saya akan segala dosa dan kesalahan saya sejak saya kecil, bahkan dalam rahim daripada ibuku hingga pada saat pagi hari ini. Ampuni saya Tuhan Yesus. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Engkau mati dan bangkit. Engkau kembali ke surga, menjadikan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Karena itu saat pagi hari ini Yesus, aku membuka pintu hatiku, mengundang Engkau Yesus, mempersilahkan Engkau Yesus, masuklah di dalam hatiku dan hidupku. Bertahtalah, berkuasalah menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku saat pagi hari ini sampai hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Catatlah namaku, sebut nama Anda masing-masing di dalam kitab kehidupan, dan biarlah ketika Engkau datang kembali sebagai hakim untuk menghakimi seluruh isi dunia ini, namaku telah tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat yang terkasih, ada kabar sukacita buat Anda yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupanmu. Firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ketika dunia berakhir ataupun Anda dan saya dipanggil pulang oleh Tuhan, Anda dan saya sudah memiliki satu kepastian keselamatan dalam kehidupan ini. Maju terus, jangan lupa untuk memuji dan menyembahkan Tuhan. Demikianlah sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini, biarlah kasih Kristus boleh nyata untuk kita semuanya. Ibu dan Bapak, khususnya untuk sidang jemaat Tuhan di GBF atau Boyolali, kita sudah mendapatkan surat izin untuk kembali beribadah seperti biasa. Namun sebagaimana surat yang telah ditandatangani oleh Bapak Bupati dan juga Forkompimda Boyolali bahwa sangat terbatas untuk setiap kegiatan dan itu hanya dibatasi 30 orang. Dan Bapak Ibu yang sudah berusia di atas 50 tahun diharapkan untuk tidak datang ke gereja dulu sampai segala situasi menjadi kondusif. Demikian pula anak-anak kita yang masih kecil belum diperkenankan untuk nanti hadir di dalam kebaktian. Oleh karena itu Ibu dan Bapak yang terkasih, karena situasi Boyolali pun belum kondusif, masih banyak klaster yang telah terjadi di mana-mana. Oleh karena itu maka kita baru akan memulai ibadah bersama di gereja yang sangat dibatasi, yaitu hanya 30 orang. Kita baru akan memulai di minggu pertama bulan Agustus yang akan datang. Siapkan hatimu untuk kita akan kembali beribadah bersama-sama. Jangan berhenti untuk berdoa dan memuji Tuhan. Biarlah kasih oleh anugerah dan kasih Tuhan wabah ini boleh berlalu daripada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum Anda melanjutkan segala aktivitas Anda dalam kehidupan Anda mulai pagi hari ini, bahkan sepanjang minggu dan selamanya. Mari semua berdiri dan tadahkanlah tangan di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri semuanya dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa,
cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera pada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus, baik dalam rumah tanggamu, keluargamu, usaha pekerjaanmu. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk, diberkatilah engkau pada saat engkau keluar, diberkatilah engkau di dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, pengabdian, studi dan masa depanmu, sehingga engkau boleh dibuat oleh Tuhan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya sampai ke batang air tanah Negeb. Apa saja yang kau perbuat, Allah kiranya memberkati, menjadi berhasil, kau diberkati dan menjadi berkat saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Selamat pagi sahabat, sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang bersama saya, Pendeta Noh Asban. Shalom.